Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya kayaknya banyak yang berpuasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Siang hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam keadaan berpuasa dan kita beribadah. Mudah-mudahan nikmat ini Allah istiqomahkan sampai kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, teladan kita, imam kita, yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan kita tercatat di antara umat Nabi yang mendapatkan syafaat kelak yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ramadan mendapatkan kemuliaan. Ramadan adalah bulan suci. Dengan Ramadan dihapuskan dosa-dosa manusia. Dengan Ramadan dibuka pintu surga. Dengan Ramadan dikunci pintu neraka. Karena Ramadan dibelenggu para setan. Ramadan memberikan kebaikan. Dalam satu ungkapan Rasulullah SAW bersabda, "Man hurima khairaha faqad hurima." Siapa yang terhalang dari kebaikannya, tak memperoleh apa-apa dia, tak ada dia dapat pada Ramadan ini, maka sesungguhnya dia terhalang dari seluruh kebaikan. Dan dalam hadis ini yang dimaksud adalah khususnya Lailatul Qadar atau malam Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Landasan terkait Lailatul Qadar, Allah berfirman di dalam surah Al-Qadar dan namanya Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Kapan itu? Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah, malam Lailatul Qadar itu atau Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikat warruhu fiha. Pada malam itu malaikat diturunkan Allah. Ar-Ruh yang dimaksud adalah pemimpin malaikat itu Jibril alaihissalam. Bi'idni rabbihim min kulli amr, karena izin Tuhan yaitu Allah untuk apa? Mengatur urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar, keselamatan sampai terbit waktu fajar. Surat Al-Qadar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini. Ya, sebelum kita masuk kepada bagaimana cara meraih Lailatul Qadar, kita harus pahami Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah laila. Lail itu artinya malam. Qadar. Qadar ini punya 3 makna. Makna yang pertama, qadar itu adalah kemuliaan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Di dalam Al-Quran dikatakan mereka tidak memuliakan Allah dengan sebaik-baik bentuk kemuliaan. Jadi qadar itu kemuliaan. Kenapa dia mulia? Karena siapa yang beribadah pada malam tersebut
lebih baik, bukan sederajat. Khair itu artinya lebih baik, ada mubalaghah. Ya. Lebih baik daripada 1000 bulan, yang lebih kurang itu 83 tahun. Jadi dia mendapatkan kemuliaan. Yang kedua, qadar itu artinya takdir. Qadar itu artinya takdir. Ya. Kita beriman kepada qada dan qadar. Qadar itu adalah takdir. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam hari itu diatur kembali takdir. Takdir yang di mana? Diberitahu Allah. Kita ini sudah tercatat takdir kita di Lauhul Mahfuz. Tapi setiap tahun itu kembali di-upgrade. Malaikat sendiri tak tahu takdir kita. Maka Allah Subhanahu wa taala kapan memperbaikinya, memperbaharuinya atau memberitahunya, yaitu pada malam itu. Jadi disebut sebagai Lailatul Qadar. Oleh sebab itu siapa yang berdoa pada malam hari itu dia mendapatkan potensi ijabah doa yang luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu, qadar itu artinya sempit. Ya, sempit. Kenapa dikatakan sempit? Al-Quran tadi mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam hari itu malaikat-malaikat turun. Allah utus malaikat-malaikat. Warruh, Jibril pun turun. Ya, jadi malaikat turun, Jibril turun, itu digambarkan oleh ulama. Dunia ini terasa sesak dan sempit. Malaikat-malaikat membersamai manusia pada malam istimewa tersebut. Jadi dia sempit. Karena sempitnya, maka Bapak Ibu, ketika pagi harinya di antara ciri-ciri Lailatul Qadar, yaitu hari tidak secerah seperti biasanya. Karena tertutupi, mereka itu kembali. Nah, inilah kata ulama, 3 makna daripada qadar itu. Ya, yang pertama tadi maknanya adalah mulia, yang kedua maknanya adalah takdir, yang ketiga artinya maknanya adalah sempit. Lailatul Qadar malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada 10 hari yang paling baik dalam setahun, maka dia adalah 10 hari awal pada bulan Zulhijjah. Kalau ada malam yang terbaik dalam setahun, maka dia adalah 10 malam akhir pada bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan walayalin asyar, demi malam yang 10. Ada yang mengatakan maknanya adalah 10 hari bulan Zulhijjah awal itu. Ada lagi yang mengatakan ulama yang dimaksud adalah karena ada kata lail, malam, yaitu 10 malam pada akhir bulan Ramadan. Bulan ini istimewa, malam-malamnya istimewa. Ramadan itu bukan saja di siang hari, tapi malam hari juga Ramadan. Ibadah harus lebih bersungguh-sungguh, terkhusus di 10 akhir pada bulan Ramadan. Apa sebab? Karena Allah turunkan Lailatul Qadar. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu sahabat duduk seperti kita bersama Rasulullah. Rasulullah cerita, dulu umat-umat terdahulu usia mereka panjang-panjang. Mereka beribadah itu bisa sampai puluhan tahun puasanya. Mereka itu qiyamul lail sampai bertahun-tahun. Sahabat pada saat itu bersedih Bapak Ibu. Kenapa mereka bersedih? Karena mereka tak punya kesempatan seperti umat-umat dahulu. Nabi Nuh alaihi salam saja itu kata ulama lebih daripada 1000 tahun usianya. Berdakwanya saja 950 tahun, berarti usianya lebih daripada itu. Namrud usianya panjang. Karena panjang itulah sehingga dia merasa kalau dia sebagai Tuhan. Karena terlalu lama dia hidup. Umat-umatnya pun begitu di sekelilingnya. Nah, para sahabat bersedih, kita tak punya kesempatan seperti mereka. Bagaimana nanti di akhirat kalau kita ingin menyeimbangi amalan mereka? Sedangkan usia umat ini kata Rasulullah SAW antara 60 sampai 70, Pak. 60 sampai 70. Sedikit yang lewat daripada itu. Kalaupun ada lewat biasanya itu bonus kata kita.
Ya, biasanya juga kalau belanja di Ramayana, bonus itu lebih sedikit daripada harga modal. Ya, jadi kalau ada orang lebih dari 60, tak sampai biasanya 120. Ya, mungkin dikasih 80, 90. Ya, tapi saya doakan Bapak Ibu yang hadir di sini usianya panjang-panjang. Amin. Ya, kalau bisa 200 tahun, Pak ya. Ya, enggak mau. Ya, sampai buka aja pun enggak apa-apa ya. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bersedih para sahabat. Kita tak punya kesempatan beribadah seperti umat-umat dahulu. Makanya Allah turunkanlah surat Al-Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini hadiah Allah berikan. Yang malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti 1000 bulan itu lebih kurang ukurannya 83 tahun. Satu kali kita beribadah pada malam hari itu kualitasnya dan kuantitasnya sama dengan ibadah 83 tahun. Kalau usia umat dahulu ratusan tahun bahkan 1000, jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara kita ketemu Lailatul Qadar setiap tahun, cukup hanya 10 kali saja berarti dia seakan-akan beribadah 830 tahun. Kan begitu? Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sama seperti ketika Rasulullah mengabarkan kepada sahabat. Pulang dari Mi'raj, Rasulullah cerita kepada sahabat. Dulu sebenarnya sholat itu awalnya 50 waktu. Cuma kemudian saya bertemu dengan Nabi Musa. Dikurangi sampailah 5 waktu. Itu sahabat bukan senang. Kalau kita kan senang, Pak. Ya, dari 20 rakaat tarawih ke 8 rakaat kan ada yang senang itu. Wah, dapat diskon nih. Sahabat pada saat itu bersedih. Ya Rasulullah, kenapa tak jadi 50 tahun? Kata Nabi, 5 waktu pun itu sama derajatnya 50 kali di sisi Allah. Apa sebab? Karena wal hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan itu dikalikan 10 pahalanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan satu kebaikan itu di sisi Allah dikalikan 10. Berarti 5 waktu menjadi 50. Nah inilah dia, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar adalah malam yang cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan turunnya. Cuma Allah. Makanya disebutkan pada ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Di dalam Al-Quran kalau ada pengulangan kata wa ma adra, itu menunjukkan tak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia rahasia. Rasulullah pernah tahu. Rasulullah pernah tahu Bapak Ibu. Karena senangnya Rasulullah ingin berbagi. Mau disampaikanlah kepada sahabat. Ternyata langsung Allah membuat Rasulullah itu tak ingat lagi. Apa sebab? Kata Nabi, karena ada di antara sahabat yang berkelahi. Nah, jadi disebabkan ada pertengkaran di antara sahabat pada saat itu sehingga ingatan itu pun dihilangkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Itu menunjukkan hadirin bahwa keberkahan bisa hilang karena adanya pertengkaran. Nah, jadi hilang dia. Lailatul Qadar itu malam berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Kata mufassir artinya adalah malam Lailatul Qadar. Jadi bisa hilang dia keberkahan itu karena adanya perselisihan. Kita pun kalau di rumah tangga berkelahi terus, bertengkar terus, hilang berkahnya. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, dia kebaikan. Bertambahnya kebaikan-kebaikan. Dalam bertetangga, dalam pekerjaan, kalau sering berselisih, sering bertengkar pun hilang keberkahannya. Sama seperti peristiwa Lailatul Qadar. Jadi kita ambil pelajaran. Malam yang penuh berkah yaitu Lailatul Qadar sudah Allah ambil sedikit dengan adanya pertengkaran di antara sahabat. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga pernah mencari Lailatul Qadar selama sebulan. Sebulan dicari. Kemudian malaikat datang memberitahu, Muhammad masih panjang, masih di depan. Ya. Kemudian beliau pun mencari 20 di akhir. Datang lagi malaikat.
masih di depan. Hingga akhirnya 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, Rasulullah di situ lebih bersungguh-sungguh. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW disebutkan, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil arshil awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi itu kalau sudah berada di 10 akhir bulan Ramadan lebih bersungguh-sungguh dibandingkan di luarnya. Nah, jadi ketika sudah disampaikan oleh malaikat, Rasulullah betul-betul di 10 hari akhir itu bersungguh-sungguh, Bapak Ibu. Bersungguh-sungguh. Jadi apakah Nabi di awal Ramadan tak bersungguh-sungguh? Beliau sudah bersungguh-sungguh. Jangankan Ramadan, tak Ramadan pun Rasulullah ahli ibadah. Kan kita tahu, Pak, Rasulullah itu sholat malamnya kakinya sampai apa? Bengkak. Ya, walaupun saya tahu mungkin di sini ada juga kakinya yang bengkak. Ya, tapi mungkin urusannya lain. Rasulullah karena lamanya qiyamul lail. Jadi pernah ada sahabat itu menjadi jamaah Nabi. 1 rakaat Nabi membaca surat Al-Baqarah lebih. 1 rakaat. Al-Baqarah itu lebih 2 juz, Bapak Ibu. 2 juz berarti kalau 1 juz 45 menit, 2 juz 1 jam setengah. Lebih kurang 2 jam lebih. Bisa 3 jam. Itu 1 rakaat. Rakaat kedua setengah dari rakaat pertama. Jadi kalau kita sholat, rakaat kedua itu bacaannya setengah dari rakaat yang pertama. Jangan dibalik. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua An-Naba. Nah, ini terbalik. Jadi setengah diambil. Akhirnya sahabat itu Masya Allah katanya, begini sholat Nabi. Luar biasa. Itu di luar Ramadan. Di awal Ramadan Rasulullah bersungguh-sungguh. Di akhirnya lebih bersungguh-sungguh. Sehingga disampaikan dalam satu hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr syadda mi'zarahu. Nabi itu kalau sudah sampai di 10 akhir bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarahu, dikencangkannya sarungnya, dikuatkannya ikat pinggangnya. Kata ulama artinya adalah beliau sudah tak menggauli istri-istrinya lagi kalau ada 10 hari akhir. Udah fokus ibadah, udah bersungguh-sungguh. Itu Nabi, dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang dijamin masuk surga. Kemudian di tempat fil ailiyin, di tempat yang paling tinggi, Nabi bersungguh-sungguh. Kalau kita ini yang banyak dosa, kenapa bermalas-malasan? Beliau Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu kalau sudah berada di 10 akhir lebih bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. 1000 bulan fadilah yang Allah berikan bagi orang yang beramal pada malam-malam atau pada malam Lailatul Qadar. Jamaah dimuliakan Allah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Dikatakan beliau ahya lailahu, beribadah, hidup malamnya. Jadi tidak hanya di siang hari. Siang ini kita puasa, malam hari bukan waktu untuk istirahat, Bapak Ibu. Orang beriman akan menggunakan siang dan malam itu betul-betul bermujahadah. Ya, bermujahadah. Di dalam Al-Qur'an dikatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Ya, jadi kita ini kalau Ramadan nambah timbangan, ya, berat badan bertambah, kemudian istirahat lebih banyak, berarti tak sempurna sebenarnya ibadah kita. Karena Ramadan itu adalah bulan mujahadah. Di antara bentuk bersungguh-sungguh, lelah, letih, ya, terkadang kita merasa berat, ya. Tapi begitulah bentuk mujahadah. Jihad itu diambil dari kata jahadah. Jahadah itu bersungguh-sungguh. Jadi orang yang berjihad itu dia bersungguh-sungguh betul. Jiwa raganya dia korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ijtihad Rasulullah tadi bertambah alif dan ta. Kalau jihad dia hanya bertambah alif dari kata jahadah. Artinya bersungguh-sungguhnya luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan heran kalau seperti Imam Syafi'i itu sekali Ramadan bisa khatam Al-Quran 60 kali. 60 kali. Mungkin kita agak berat lah 60 kali Bapak Ibu ya. Mungkin 40 atau 50 kali ya. Ya, tapi pun itu agak berat juga. Yang sekali saja sekarang sudah di hujung-hujung udah bahaya nih injury time.
Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kesungguh-sungguhan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Jadi Ramadan ini bukan waktu untuk istirahat Bapak Ibu. Nanti selesai Ramadan kita beristirahat. Apalagi di 10 akhir ini bersungguh-sungguh, apalagi Allah berikan Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadarnya. Kemudian apa? Wa aiqadha ahlahu. Nabi itu membangunkan istri-istrinya, keluarganya. Jadi kita harus buat komitmen di dalam rumah tangga. Ingatkan istri, ingatkan anak-anak. Nah, istriku, nah, gitu kan biasanya. Biasanya manggil apa Pak? Ayang atau Beb? Ya, Umi ya. Ayo, ini kita di 10 akhir Ramadan. Yuk, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Ini masanya. Ini waktunya. Karena belum tentu kita tahun depan berjumpa lagi. Kalaupun berjumpa, mungkin kita sibuk. Ada yang perjalanan dinas, ada yang sakit, ada yang urusan lain. Sehingga kita terhalang. Jadi kalau Allah berikan nikmat kita kekuatan, kesehatan, kemampuan, kita maksimalkan. Bapak Ibu, ibarat ada seorang mahasiswa besok mau UAS, ujian semester, begadang pun tak apa-apa. Tidak apa-apa dia begadang, asal apa? Dia dapat nilai terbaik. Karena dalam benak dia, nanti kan selesai ujian kan ada libur semester. Di situ saya tidur sebanyak-banyaknya, di situ saya beristirahat. Ini waktunya saya harus bersungguh-sungguh bergadang, ini saya harus sungguh-sungguh belajar. Begitulah kalau kita tahu fadilah Lailatul Qadar hadirin, bagaimanapun akan kita cari itu. Kita ini kan karena tak ada di depan mata kita Lailatul Qadar itu fadilahnya. Kalau ada perlombaan diletakkan hadiahnya di depan, ada sepeda motor, ada mobil. Bersungguh-sungguh kenapa? Di depan mata kita, indera kita dapat mencapainya. Lailatul Qadar ini tak ada di depan mata sehingga orang bersantai-santai. Coba Allah perlihatkan langsung fadilahnya yang lebih baik dari 1000 tahun. Saya kira Masya Allah. Orang semua ngambil cuti Bapak Ibu. Cuti, tak usah lagi kerja 10 hari itu. Untuk apa? Cuti setahun dihabiskan untuk beriktikaf, untuk mencari Lailatul Qadar. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingatkan keluarga kita. Ya, kita ingatkan anak-anak kita, lebih kita akrab, lebih kita bermesra untuk beribadah di akhir bulan ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di tengah malam, dia sholat tahajud, kemudian dia bangunkan istrinya. Istrinya tak mau bangun, dipercikkannya dengan air. Allah merahmati keduanya. Atau sebaliknya, istrinya bangun di tengah malam, kemudian dia sholat tahajud, selanjutnya dia bangunkan suaminya. Suaminya masih terlelap tidur. Tak bangun suaminya, dipercikkan air ke wajah suaminya. Allah rahmati keduanya. Nah, ini bisa dipraktikkan mulai malam ini Pak. Ya, dipercikkan dengan air. Kalau tak bangun juga pakai gayung kata Bapak. Enggak apa-apa Pak pakai gayung, asal jangan pakai pertalite aja. Nah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk kebersamaan. Ya, kita di dunia ini bersama-sama, mudah-mudahan nanti di akhirat bersama-sama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas amalan apa? Bagaimana cara kita untuk meraih Lailatul Qadar? Yang Nabi tadi mengencangkan ikat pinggangnya, yang Nabi tadi menghidupkan malamnya. Artinya malam dan siang sama. Jangan kita beda-bedakan. Terutama malam seharusnya kita jangan lagi banyak tidur Bapak Ibu. Jangan lagi banyak tidur. Yang pertama apa itu? Iktikaf. Iktikaf. Ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra min awakhir. Ya. Nabi itu kalau sudah berada di 10 akhir bulan Ramadan beliau beriktikaf. Iktikaf. Ya, masuk masjid. Iktikaf tuh hanya di masjid, Pak. Bukan di kedai kopi ya. Nanti duduk di kedai kopi nongkrong. Ngapain di sini? Iktikaf. Yang lebih parah izin ke istri, iktikaf rupanya nongkrong deh, nyangkut entah di mana-mana. Ke masjid. Iktikaf. Iktikaf berdiam diri. Dalam hal iktikaf ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus puasa, ada yang mengatakan harus 10 hari, ada yang sehari semalam. Kita ambil yang paling sederhana, ambil pendapat mazhab Syafi'i.
Mazhab Syafi'i gimana? Cukup hanya sejenak saja di dalam masjid berniat iktikaf maka sudah dianggap beriktikaf. Nah, mungkin kita Pak yang tak bisa 10 hari masuk masjid, ya. Kemudian karena aktivitas-aktivitas di luar kita niatnya iktikaf di saat masuk masjid. Niatkan untuk iktikaf. Nah, jadi sederhana saja, sejenak saja itu sudah dianggap beriktikaf. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara kita di Timur Tengah, ya, itu kalau sudah 10 akhir bulan Ramadan Pak, minta izin ke keluarga itu kayak apa namanya? Kayak pulang kampung. Bawa koper, bawa tilam, bawa selimut. 10 hari nggak pulang-pulang Pak. Di situ dia mandi, di situ dia makan, di situ dia tidur, tilawah terus 10 hari. Nah, ini kebiasaan. Nanti begitu selesai Ramadan baru pulang ke rumah masing-masing. Masya Allah. Suami tak mengganggu istri, istri pun tak terganggu dengan suami. Terkadang istri mau baca Quran di rumah kan sering kita ganggu. Nah, ambilkan dulu anduk misalnya. Tolong dulu angkat ini dan lain sebagainya. Jadi tak ada yang terganggu. Ibadah fokus, ibadah fardiyah kita, ibadah individual kita, Bapak Ibu, dikuatkan di 10 akhir bulan Ramadan ini. Iktikaf, ya, berdiam diri. Iktikaf itu tentunya kita kan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang namanya iktikaf itu ya beribadah. Kebanyakan kita masuk masjid ngapain? Ada yang main game dia. Ada yang begitu masuk masjid langsung dia tidur, bangun, sahur, pulang. Sebenarnya numpang tidur, tapi jadilah. Ya, ada yang begitu. Setidaknya malam itu kalau mau tidur, tidur tak apa-apa sejenak. Jangan tidurnya sampai 5 jam, 4 jam, tapi 2 jam, 1 jam, bangun ibadah lagi. Ngantuk tidur lagi, bangun lagi ibadah. Iktikaf. Ini tradisi. Bapak Ibu hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini perlu wakfah. Wakfah itu berhenti sejenak kita. Coba kita duduk sekali-sekali, evaluasi. Iktikaf itu mengevaluasi diri. Duduk sejenak, akrab kita dengan Allah. Puncaknya adalah nanti ketika kita ibadah haji. Ibadah haji itu ada namanya wukuf, wukuf di Arafah, Bapak Ibu. Wukuf di Arafah. Nah, Bapak yang belum pernah berangkat haji, saya doakan cepat-cepat dipanggil Allah. Nah, panggilan itu Pak ada ke rahmatullah, ada ke Baitullah Pak ya. Ya, yang mana aja pun jadilah ya. Ya. Inti haji itu wukuf Bapak Ibu. Ketika wukuf itu kita lihat yang sudah pernah merasakan haji dia betul-betul tersentuh. Pakaian serba putih, semua duduk termenung, istighfar, taubat, menangis. Di antara orang yang kita lihat terisak-isak, dia ambil teleponnya, dia telepon keluarganya, minta maaf dia sama teman-temannya, sama anaknya, maafi mama nak, maafi ayah nak. Terasa dekat pada saat itu dengan Allah. Wukuf itu berhenti. Kita dalam hidup ini terkadang karena sering berputar ke sana kemari, kita lupa hakikat hidup kita. Perlu kita duduk sejenak. Inilah iktikaf. Duduk sejenak, renungi, tafakur. Maka jangan ngobrol. Ini kadang yang dibahas di pojok lain, yang di sini lain. Cerita ada yang ketawa. Di ujung lagi nanti ada pula yang nonton YouTube. Besar pula suaranya kan begitu. Jadi betul-betul fokus Bapak Ibu. Melakukan Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf. Dan istri-istri Nabi ketika Rasulullah sudah wafat mereka pun beriktikaf. Nah inilah menjadi dalil bahwa wanita itu boleh untuk beriktikaf. Nah, jadi wanita itu boleh untuk beriktikaf selama tidak ada fitnah. Kalau masjidnya kecil, banyak laki-lakinya, tempat wanita terbatas, apalagi kamar mandinya juga terbatas, ya lebih baik di rumah. Tapi kalau masjid kita luas seperti ini misalnya Bapak Ibu. Ya contoh masjid ini wanita di atas, laki-laki di bawah. Kemudian nanti urusan toiletnya juga aman, sahurnya nanti aman, maka bisa iktikaf. Ya, dan alhamdulillah sekarang di Kota Medan ini masjid-masjid banyak memfasilitasi iktikaf. Iktikaf Bapak Ibu. Supaya apa? Kita betul-betul menunjukkan kesungguhan kita untuk meraih Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi amalan? Amalannya adalah kita harus menjaga Bapak Ibu. Mulai dari malam ini. Sebenarnya dari dulu. Apa itu? Jaga sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan.
Orang yang sholat isya berjamaah di masjid itu dia seakan-akan qiyamul lail setengah malam. Yang sholat subuh di masjid maka dia mendapatkan fadilah sepenuh malam. Artinya kalau kita menjaga sholat isya berjamaah di masjid dan subuh di masjid, jadi seakan-akan kita sudah beribadah pada malam hari itu. Nah, jadi kita usahakan. Jangan gara-gara kekenyangan sahur sampai sholat subuh pun jam 6. Nah, ini habis sahur tidur dia, kemudian bangunnya jam 6. Orang sholat mau menjelang sholat syuruk, dia pula sholat subuh. Orang bingung sholat syuruk kok pakai kunut, kan begitu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk fadilah-fadilahnya. Kemudian jangan tinggalkan qiyamul lail, yaitu sholat tarawih. Kalaupun nanti mau sholat setelah tidur silahkan. Hadirin dimuliakan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang qiyamul lail, menghidupkan malam, dia bangun pada Lailatul Qadar, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah terdahulu. Jadi qiyamul lail, qiyam. Yang tadi di masjid, qiyamul lail, bangun, jangan tidur. 2 rakaat, 4 rakaat, ngantuk, tidur lagi, nanti bangun. Di rumah pun masih bisa, tidak hanya di masjid. Di rumah qiyamul lail, salat kita, hidupkan malam. Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka dia seakan-akan beribadah 83 tahun atau 1000 bulan. Dan kalimatnya tak ditutup dengan 83 tahun atau 1000 bulan, ada kalimat khair. Khair itu berarti lebih baik. Kalimat lebih baik menunjukkan bisa saja hitungannya tak terbatas. Siapa yang sedekah pada malam hari itu, maka sedekahnya lebih baik daripada 83 tahun. Siapa yang qiyamul lail pada malam hari itu dengan sholat sunnah, maka sholat sunnahnya lebih baik daripada 83 tahun. Dan siapa yang berzikir, baca Quran, seluruh kebaikan pada malam hari itu lebih baik daripada 1000 tahun. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara amalannya. Kemudian selanjutnya, amalan terbaik ketika kita berada pada malam Lailatul Qadar atau di malam-malam terakhir ini adalah Al-Quran. Al-Quran, Bapak Ibu. Lailatul Qadar itu menjadi mulia karena Al-Quran. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam itu istimewa karena Al-Quran. Ramadan ini bukan bulan haram. Bulan haram ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4. Ramadan dia tidak bulan haram, tapi amal ibadah dilipat gandakan. Apa sebab? Karena Al-Quran. Dalilnya Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan kami turunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi bulan ini menjadi istimewa karena Al-Quran. Malam Lailatul Qadar itu istimewa karena Al-Quran. Ingat rumusnya Bapak Ibu. Setiap yang bersentuhan dengan Al-Quran dia jadi istimewa. Ini rumusnya nih. Al-Quran turun kepada siapa? Rasulullah. Rasulullah menjadi khatimul anbiya wal mursalin. Dia penutup nabi dan rasul. Al-Quran turun kepada umat yang mana? Kepada umat Nabi Muhammad. Umat ini umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Sesungguhnya kalian adalah umat terbaik. Kata Nabi, kita ini umat terakhir tapi kita dahulu masuk surga. Allah telah memberikan kabar gembira bahwa surga tak dimasuki terlebih dahulu sebelum umat Nabi Muhammad yang dahulu masuk. Masya Allah. Ini keistimewaan umat. Kenapa? Karena kitalah yang mengamalkan Al-Quran. Jadi karena Al-Quran. Al-Quran. Malaikat itu banyak. Pemimpinnya siapa? Jibril. Kenapa Jibril istimewa? Karena dialah yang membawa Al-Quran. Al-Quran. Ada kertas 2. Yang satu ditulis syair, yang satu ditulis ayat Al-Quran surah Al-Fatihah. Jatuh di depan kita. Pasti yang pertama kita ambil adalah kertas yang ada surat Al-Fatihah. Kualitas kertasnya sama. Ditulis dengan pena yang sama, tapi karena yang satu ayat, yang satu tidak, kita lebih hormati.
Istimewa dia. Kertas-kertas tadi dikumpulkan menjadi Al-Quran, menjadi mushaf. Terkena adabnya. Apa? Orang yang dalam keadaan berhadas tak boleh menyentuh Al-Quran. Kertas tadi pun tak boleh disentuh kecuali orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi istimewa dia kitab tersebut. Apalagi kalau kita yang membaca Al-Quran, lisan kita yang menuturkannya, hati kita dimasukkan ke dalamnya Al-Quran, pikiran kita kepada Al-Quran, anggota tubuh kita mengamalkan Al-Quran, kita pun menjadi istimewa. Oleh sebab itu jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, jangan lalai untuk membaca Al-Quran. Setidaknya, kata ulama, setidaknya karena mengutip dari hadis Nabi, satu malam itu bacalah 100 ayat atau lebih kurang ukurannya segitu. Baca Al-Quran malam hari. Ya, dulu ketika awal Ramadan kita semua udah punya target tuh. Nanti khatam 3 kali, khatam 2 kali. Nah ini sekarang 1 aja pun udah agak-agak sekarat. Apalagi di ujung Ramadan ini, Masya Allah kebutuhan udah banyak, kepentingan pun sudah banyak. Ya, belum lagi mau ngecat rumah. Belum lagi istri minta ngantari belanja, beli kue, beli baju, ya Pak. Kalau di Timur Tengah itu 10 hari menjelang akhir Ramadan sudah dikabarkan di dalam khutbah-khutbah. Wahai kaum muslimin, sekarang waktunya untuk berbelanja. Kenapa? Nanti di 10 akhir Ramadan supaya lebih fokus. Kita tidak. Di situ pula kita sibuk. Kayak mana lah Ustadz? Di situ pula THR baru cair katanya. Iya pula. Nggak bisa juga disalahkan. Jadi sebenarnya kalau mau belanja urusan-urusan lainnya itu di awal Ramadan. Kita ini di akhir ini udah fokus Bapak Ibu. Yang kurang ditambah, yang kosong diisi, yang sudah koyak dirajut kembali. Ini dia masanya supaya kita husnul khotimah meninggalkan Ramadan ini. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bentuk amalan zikrullah. Zikir. Zikir ini sederhana. Zikir ini sederhana Bapak Ibu. Kalau puasa ibadah jasadiyah, ibadah titik beratnya kekuatan fisik. Kalau sedekah ibadah maliyah. Ini orang yang berharta yang bisa. Ada satu lagi ibadah namanya ibadah qalbiyah atau ibadah zikriyah. Tak perlu modal. Gak ada alasan karena sakit, tak ada alasan karena tak punya harta. Dia bisa beribadah. Apa itu? Mengingat Allah. Mengingat Allah, zikir. Jadi perbanyak zikir. Di malam-malam Lailatul Qadar atau di malam-malam ini atau mulai siang ini perbanyak zikir. Zikir dan doa. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, kalau seandainya aku tahu, kata Aisyah, hari itu atau malam itu adalah Lailatul Qadar, apa yang dibaca? Apa amalannya? Rasulullah SAW mengatakan, bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah maha pemaaf dan menyukai kemaafan, maka ampunilah aku. Yang bertanya Aisyah, doa apapun silahkan, terserah, tidak harus itu. Tapi karena ini ada riwayatnya, lebih baik ini juga diulang-ulang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasakan, betul-betul kita meminta taubat kepada Allah, betul-betul kita meminta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini amalan diberikan Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Masya Allah kayaknya udah suasana Lailatul Qadar nih Pak ya. Udah lihat agak-agak mengantuk ini ya. Kalau Tuan pergi ke Siantar, jangan lupa sarapan bubur. Siapa yang dapat Lailatul Qadar kayaknya yang sudah tidur ini. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. 10 akhir bulan Ramadan malam-malamnya itu istimewa. Tapi juga para sahabat berselisih kapan waktunya. Ada yang mengatakan dengan pasti malam 21 katanya. Karena ada pernah terjadi pada masa Rasul. Dan ada dalilnya.
21 udah lewat. Nanti malam keberapa, Pak? 23. Ada yang bilang malam 23 dengan keyakinan. Ada lagi sahabat yang bilang tidak, malam 25 katanya. Ada yang lagi bilang malam 27. Ada yang bilang 29. Jadi ulama itu, sahabat-sahabat pun ada yang yakin turunnya kapan. Tapi kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW mengatakan taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah di 10 akhir bulan Ramadan. Yang kedua dalilnya, taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah di malam-malam bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil gimana Ustaz? Kita aja puasanya beda. Ya. Kan nggak mungkin dalam 1 tahun 2 kali Lailatul Qadar. Apalagi di tempat yang sama. Kalau begitu, ambil yang pendapat yang pertama tadi, hadis yang pertama. Kita cari saja setiap malam ini. Tak usah lagi kita pisah-pisahkan. Ya. Jadi mulai malam ini sampai nanti selesai Ramadan, betul-betul kita kawal, Bapak Ibu. Betul-betul kita kawal. Ya, supaya kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang hadis Nabi yang mengatakan man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka sesungguhnya dia sudah terhalang dari seluruh kebaikan. Karena sebenarnya sederhana, cukup dijaga setiap malam, insya Allah dapat. Ya. Tapi jangan pula, Bapak kenapa sholat malam ini kemarin tak sholat malam ini malam ganjil, kemarin genap. Nah ini kayak lalu lintas di Jakarta Pak, ganjil genap jadinya nanti. Kita ibadah itu kalau bisa terus menerus. Supaya apa? Ramadan ini kan latihan, riyadhah. Kalau kita sudah terbiasa, insya Allah selepas Ramadan kita akan lanjutkan. Kan begitu dia. Saya perhatikan di masjid-masjid selesai Ramadan, termasuk di masjid kami. Kalau selepas Ramadan itu pasti ada aja yang nyangkut. Orang yang jarang ke masjid ketika Ramadan dia rajin ke masjid, sholat jamaah dia, qiyamul lail dia, tengoknya orang yang iktikaf dia iktikaf. Lepas Ramadan udah jadi ahli masjid dia. Udah rasanya nikmat, enak ternyata ke masjid itu. Tapi begitu pun ada juga jamaah yang meninggal juga, jadi berganti dia anggota tetapnya. Nah, begitulah Allah menukar-nukar, begitulah Allah mempergantikan kehidupan ini. Hadirin jami'an Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Mungkin ada tanya jawab, dipersilahkan. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW sendiri, beliau itu juga tertidur. Nah, jadi tidaklah sepanjang malam itu terjaga. Jadi tetap tertidur. Tapi tidurnya adalah tidur produktif, Pak. Nah, jadi bukan tidur yang sampai hitungan 4 jam, 5 jam. Ya tidurnya sekitar 2 jam, 3 jam. Untuk memberikan semangat kembali dia qiyam. Seperti itu. Jadi boleh saja, Pak. Biasanya itu kalau programnya di masjid, nanti selesai tarawih itu sekitar jam tengah 10. Kemudian itu acara bebas yang tilawah. Kemudian jam 11 itu nanti ada tausiah biasanya sebentar. Kemudian diberikan waktu untuk istirahat. Istirahat nanti bangun sekitar jam 3 atau jam 2. Baru qiyamul lail lagi sampai 1 jam. Selesai sampai jam 4 atau jam tengah 4. Baru kemudian persiapan untuk sahur. Jadi memang ada tidur sejenak. Dan Rasulullah bukan hanya ketika malam Ramadan, di luar malam Ramadan pun beliau tidur sejenak. Jadi sebenarnya sholat tahajud Rasulullah, beliau bangun sepertiga malam, beliau sholat menjelang subuh, itu beliau tidur sejenak. Di ujungnya itu, di 1/8 malam terakhir itu beliau tidur, menjelang fajar baru bangun lagi. Nah, kalau kita kan kebanyakan semalaman, kemudian menjelang subuh ketiduran, bangunnya jam 8 sholat subuhnya. Yang sunnah dapat, yang fardunya yang tanggal, itu sering. Sebenarnya begitu polanya. Dan tentunya ketika habis sholat isya atau tarawih, jangan lagi berlama-lama. Kalau mau istirahat, istirahat. Nah, karena biasanya
Kalau udah terlama itu bangunnya pun nanti udah malas. Nah, jadi boleh Pak. Jadi tidak harus terjaga dalam semalaman itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau kita tahu malam itu adalah Lailatul Qadar? Para sahabat Nabi seperti tadi, mereka ada yang mengatakan malam 21. Ada yang mengatakan turun 23. Ada yang mengatakan 25. Ada yang mengatakan 27 dan 29. Karena memang mereka melihat ada tanda-tandanya dan mereka meyakini itu. Nah, jadi memang ada tertentu ya, termasuk di antara sahabat seperti Aisyah radhiyallahu anha juga datang kepada Nabi. Tadi kan dia bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku tahu malam itu Lailatul Qadar, apa amalannya? Apa yang aku baca?" Artinya ada memang orang yang mengetahuinya. Ya, Allah berikan kepadanya nikmat untuk merasakan malam itu adalah Lailatul Qadar. Tapi Bapak Ibu, adabnya adalah kalau kita yakin malam itu Lailatul Qadar, jangan jangan disiar-siarkan. Nah, ini buat update status pula di Facebook. Alhamdulillah tadi malam penuh keyakinan Lailatul Qadar katanya. Pohon kelapa pada tunduk katanya pula kan. Padahal ada musang di atasnya. Nah, jadi untuk kita saja. Karena nanti akan timbul fitnah. Yang satu merasakan, udah turunnya kalau gitu ngapain lagi aku ibadah. Yang satu bilang, tidak, aku yakinnya 27. Yang satu, tidak, 25 kemarin, terakhir begaduh. Nah, karena tak ada yang tahu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Hanya Allah yang tahu. Kalau itu dapat kita ketahui, cukup diri kita saja. Ya, cukup diri kita saja. Atau orang-orang yang memang kita sayangi, yang mereka itu tidak menyelisih kita. Misalnya bapak solehnya luar biasa, ya, merasakan kayaknya gejala malam ini Lailatul Qadar ini dari tanda-tandanya. Tanda-tandanya malam hari itu penuh kedamaian Pak. Tanazzalul malaikat waruhu fiha biizni rabbihim. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi salam itu damai. Dia rasakan kok malam ini tenang. Ya, kemudian malam ini berbeda, lebih damai, hening begitu. Dia rasakan itu. Kemudian dia kabarkan istrinya. Tadilah wa aiqadha ahlau. Dia bangunkan anaknya. Nah, malam ini kita ibadah ya. Dek, malam ini kita ibadah. Kayaknya malam ini agak beda nih Abang Ra. Jadi itu tidak masalah kalau hal seperti itu. Tapi kalau diviral-viralkan apalagi ngundang media, jumpa pers, itu tak perlu. Nah, Bapak Ibu, untuk memberitahu Lailatul Qadar. Apa tanda-tandanya? Tadi sudah kita sebutkan. Ya. Untuk tanda-tanda alamnya, malam hari itu terasa damai. Karena memang firman Allah tadi. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sampai terbit fajar. Dalam hal ini ulama dua pendapat. Ada yang mengatakan fajar yang dimaksud keesokan harinya. Ya, jadi besok harinya pun itu nggak cerah kali. Agak-agak mendung dia. Ada yang mengatakan fajar yang dimaksud nanti pas hari kiamat. Di saat ketentuan Allah kita masuk ke dalam surga. Makanya dikatakan salam. Siapa dia salam? Salam itu Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Jadi nanti orang yang dapat Lailatul Qadar itu akan disambut di Darus Salam, Babus Salam, pintu surga. Tempat keselamatan, dialah surga. Nah, ini pendapat di antara ulama. Nah, ciri-cirinya tentu orang tersebut menjadi lebih baik. Bapak Ibu, malaikat turun pada malam hari itu. Malaikat ini dia memotivasi orang lain untuk jadi baik. Hati kita ini selalu bergemuruh. Iblis membisiki, malaikat memotivasi untuk jadi lebih baik. Kalau kita mengikuti keburukan berarti pada saat itu setan menang. Tapi kalau kita abai, kita mengambil jalan yang baik, maka pada saat itu kebaikan, bisikan atau bimbingan, ajakan dari malaikat itulah yang menang. Maka orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, malaikat memotivasinya untuk ibadah. Dia pun semangat malam itu beribadah. Dia tahu nih malam Lailatul Qadar. Ibadahnya pun enak. Kenapa? Malaikat motivasi, ibadah kamu, ibadah. Malam ini Lailatul Qadar, udah kerja ibadah. Akhirnya malaikat yang senantiasa membimbingnya, dan dia selepas Lailatul Qadar pun menjadi pribadi lebih baik. Jadi ada tanda-tandanya.
Nah, jadi tidaklah orang habis menerima Lailatul Qadar kok makin buruk pula perangainya. Kemarin yakin dia nerima. Mungkin itu dipertanyakan Bapak Ibu. Ya, numpang viral dia. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Maaf, yang kedua tadi. Oh ya. Baik Bapak Ibu. Di awal kita sudah sampaikan sebaik-baik hari adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Sebaik-baik malam dalam setahun adalah 10 malam akhir bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya pada malam 21 yang lalu kita merasakan gejala kayaknya ini Lailatul Qadar. Kemudian kita bermalas-malasan, tidak. Ya, tidak. Jadi tetap karena kita berada di malam-malam terbaik. Bisa saja kan kadang begitu Pak, seperti ada orang belanja di Medan Mall gitu kan, atau di mall, dilihatnya baju, kayaknya baju ini cantik ini. Pergi dia ke toko sebelah, ini kayaknya lebih cantik. Pergi dia ke toko sebelah, kayaknya ini lebih cantik lagi gitu. Takutnya malam 21 ini Lailatul Qadar, malam 23 kayaknya ini juga ini gitu. Malam 25, ini yang benar nih. Jadi dia terhantui dengan perasaan dia. Yang penting kejar saja. Tak usah lagi kita untuk membeda-bedakan satu malam dengan malam yang lainnya. Malam ini tinggal singkat Bapak Ibu. Malam ini malam 20 berapa? 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Seminggu lagi lebih kurang. Nah, disinilah waktu kita untuk bermujahadah. Wallahu a'lam bishawab.